Hai, nama saya Steven. Hai, nama aku Vinka. Hai, nama aku Jocelyn. Dan kami dari kelompok 3. Jadi kami akan menjelaskan ke kalian tentang sinar X. Jadi untuk tahu lebih lanjut tentang sinar X, yuk diikuti. Yuk, simak selanjutnya. Siapa sih yang nggak tahu tentang ronsen dan alat pendeteksi logam? Dua hal ini udah sering kita dengar di luar telinga kita. Jadi dua hal ini itu termasuk dari sinar X. Lantas apa sih sinar X itu? Sinar X merupakan sebuah penemuan kebetulan yang ternyata menjadi revolusi di dunia medis. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronsen yang menemukan teknologi yang dapat memperlihatkan organ dalam tubuh manusia. Dalam perkembangannya, sinar baru ini dapat menembus berbagai benda dan manusia. Nah, sinar X sendiri merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Di mana kalau tadi Joy udah bilang banyak banget manfaat yang kita dapat dari sinar X. Nah, sebelum itu kita bakal lihat nih apa sih sifat-sifat sinar X. Nah, jadi gimana sih sifat sinar X yang sebenarnya itu? Jadi yang pertama, sinar X itu memiliki daya tembus yang kuat dan besar. Nah, jadi dari sifat itu juga menghubungkan ke sifat yang kedua nih, di mana sinar X ini dapat menghitamkan emulsi film dalam menghasilkan foto. Jadi kalau foto kita mungkin kayak kerasa kayak ada ronsen-ronsen gitu, kayak ronsen. Nah, itu karena dari sifat sinar X. Selain itu, sinar X sendiri itu juga penting nih, di mana dia ini bisa mengubah jaringan pada tubuh makhluk hidup ketika digunakan. Nah, sekarang kan kita udah tahu tentang dasar sinar X dan sifat-sifat sinar X. Lalu, buat apa sih pemanfaatan sinar X itu sebenarnya? Yang pertama, digunakan di bidang kesehatan. Jadi, digunakan untuk menggambarkan struktur tubuh manusia bagian dalam tanpa harus dilakukan pembedahan. Dan bisa memberikan efek biologis seperti membunuh sel tumor dan kanker, serta mensterilkan peralatan medis. Nah, jadi yang kedua itu ada di bidang industri, di mana sinar X di bidang ini dimanfaatkan nih oleh industri-industri, oleh pabrik-pabrik untuk melacak kerusakan logam pada mesin yang akan digunakan. Jadi sinar X ini bisa melacak nih kerusakan di mesin tersebut dan bisa memperbaiki kerusakan pada mesin tersebut. Selain itu, teman-teman, sinar X ini juga bisa digunakan untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan dari mesin tersebut. Lalu, ada juga pada bidang keamanan. Dapat digunakan sebagai alat pendeteksi logam, pendeteksi benda cair, dan untuk pemeriksaan ketika memasuki ruang publik. Terus habis ini siap-siap buat tengok kamera. Oke, kita tengok dah. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Apa aja sih? Salah satunya yang kita tahu adalah menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan menyebabkan mutasi sel. Nah, hal ini kita lakukan sampai mendapatkan sifat yang diinginkan. Nah, manfaat yang terakhir itu ada di bidang pendidikan nih, Joy. Tahu nggak sih apa manfaatnya? Apa aja? Nah, jadi di bidang pendidikan ini kita bisa tahu nih informasi-informasi tentang sinar X. Nah, kayak yang kita lakukan ini, jadi kita bisa saling berbagi informasi tentang sinar X. Itu adalah salah satu pemanfaatan sinar X di bidang pendidikan. Kita ngobrol lagi. Lihat sini dulu. Terus nanti. Nah, tadi kan itu manfaatnya. Sinar X ini juga ada dampaknya ternyata. Yang pertama, itu paparan radiasi dalam dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan sindrom radiasi akut. Oke. Nah, ada efek jangka pendeknya juga, terjadi perubahan warna kulit, mual, muntah, dan menurunnya jumlah sel darah. Nah, sinar X ini juga menyebabkan gangguan anemia plastik atau kelainan darah yang terjadi karena kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah. Nah, ada lagi nih. Selanjutnya, sinar X juga meningkatkan resiko kerusakan genetik serta memberikan efek jangka panjang seperti kataral dan kerusakan pada kulit. Sinar X dapat membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker ataupun sel baik.
Nah, setelah tadi kita lihat nih tentang dampak-dampak yang tentunya sangat berbahaya, kita juga bisa tahu nih teman-teman, kita bisa lebih bijak dalam penggunaan sinar X sehingga kita tuh bisa meminimalisir penggunaan sinar X. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah pastikan kita menggunakan sinar X tuh dengan pada saat benar-benar kondisi secara darurat. Jadi nggak boleh ya kita pakai secara terus-menerus. Yang kedua adalah ketika kita sedang hamil atau kita mengetahui keluarga atau orang-orang yang kita kenal sedang hamil, pastikan mereka tidak menggunakan sinar X atau berada di dekat dengan sinar X. Ada lagi loh, ada lagi. Apa Itu tuh? dua deh yang ternyata ya. Gunakan perisai pelindung saat sedang melakukan penyinaran. Dan yang terakhir, atur jarak antara tubuh dengan sumber radiasi sejauh 2 kali lipat. Nah, jadi dengan begitu kita bisa lebih aman dalam penggunaan sinar X ya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan dampak dan manfaat dari sinar X tersendiri itu. Sekarang, bijaklah memakainya demi keselamatan kita bersama. Dadah, Pak. Dah.